Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan seperti kalian tahu ya, sebuah LCGC itu diciptakan untuk memberikan alternatif. Alternatif untuk siapa? Orang-orang yang pengen mobil terjangkau atau mobil-mobil pertamanya mereka. Karena murah kan. First buyer lah istilahnya. Tapi seiring waktu LCGC itu udah nggak murah lagi. Dan mobil di samping gue ini adalah Toyota Agya generasi kedua. Yang konon katanya versi GR ini udah nggak LCGC lagi, udah nggak ada logo ayam taliwangnya lagi di depannya. Dan sekarang mereka punya fitur yang jauh lebih canggih, refinement yang jauh lebih bagus, dan katanya handlingnya juga jauh lebih bagus. Pengen jadi Honda kayaknya. Di sirkuit ini kita akan buktikan apakah benar handlingnya akan jauh lebih bagus dan apa aja improvementnya dibandingin versi lamanya. Cek video ini untuk detailnya. Sekarang kita bahas eksteriornya atau desainnya. Hillside udah babarin detailnya ya. Sekarang kita lihat aja nih kalau kita bandingin versi baru dan versi lamanya. Versi lamanya terlihat masih punya karakter agresifnya, gaya-gayanya si GR. Barunya juga sama. Cuman kalau yang versi lama ini kelihatan lebih Asia Tenggara, lebih VW, tuh kan? Tarikan-tarikan garisnya tuh membulat, lebih Indonesia ya kalau menurut gue ya. Kalau yang baru ini lebih Malaysia, lebih Peru 2 katanya. Wajar karena secara basis ya, dia kan Daihatsu Ayla dan Peru 2 kan. Dia sekarang di-develop di Malaysia. Karena penjualan si versi Peru 2-nya ini di Malaysia jauh lebih bagus daripada gabungan Agya dan Ayla di Indonesia. Jadi wajar aja ya kalau akhirnya Malaysia atau Peru 2 yang diberikan kewenangan untuk mendesain dari nol. Tapi baik lagi, desainnya si GR ini orisinil untuk Indonesia dan buatan Toyota Indonesia. Mana yang kalian suka? Yang lama apa yang baru? Nah, akhirnya kita bisa ngelihat interiornya. Jadi kemarin waktu launching di awal pertama kali itu nggak bisa kelihatan interiornya. Sekarang bisa kita lihat interiornya. Dan interiornya mirip banget sama si Rocky Race. Tuh kan. Secara keseluruhan desainnya mirip banget. Paling perbedaan utama ada pada aksen-aksen kayak apa ya namanya, gunmetal gini ya. Keren sih. Tapi di sini ditambah lagi nih aksen lagi nih, kayak gak ada guratan-guratan gini dan sampai sini. Dan ini kalau gue bilang ya, ini nempel nih, debu nih ntar nih, susah bersihinnya. Tapi di luar itu, penggunaan instrumen panel yang full digital juga mirip sama si Rocky Race. Untuk versi GR ini dia sudah full digital, tapi untuk versi yang biasanya dia masih kombinasi antara yang MID biasa dengan jarum. Di sini juga head unit dia besar, GR dia pakai 8 inci, si yang versi biasa atau versi LCGC-nya dia pakai 7 inci. Pengaturan AC sudah digital, dia kasih kayak aksen krom-krom di sini, lumayan juga ya. Nah, selepas dari sini kita lihat sedikit di atasnya, dia sekarang sudah dilengkapi dengan dashcam khusus untuk versi GR-nya ini. Dashcam-nya common sih ya, sama kayak Zenix, sama kayak Corolla Cross, dan model-model Toyota lainnya. Kayaknya sih dia rebranding sih. Sudahlah, gua nggak mau nyebut merek. Ke bagian bawahnya, versi GR ini sudah ada wireless charging, keren. Cukup keren, di tengah-tengah sini 12 volt juga sudah ada. Transmisi dia mirip banget sama si Rocky Race, dan ini masih goyang dompet, entah kenapa. Satu lagi yang gue mau highlight adalah fit and finishingnya sama penggunaan materialnya kayak satu tingkat di bawahnya si Rocky Race. Rocky Race kayak solid, rapi, dan bagus gitu loh. Ini kayak LCGC. Gimana sih? Tapi untungnya steeringnya jadi keren. Desainnya masih sama sebenarnya sama si Rocky Race, tapi dia jauh lebih keren dan di sini kasih stitching merah-merah gitu, logo GR, dan enak banget dipegangnya, ada thumb rest-nya juga. Dan kursi untuk versi GR dia sudah pakai kayak suede. Wis, kayak micro suede begitu. Ini halus semua dan merutul. Ini dari suede jadi suede tar lama-lama. Ada satu lagi yang annoying menurut gua. Ya sudahlah ya, ini manual lah ya, nggak usah elektrokromatik ya. Lampunya mana? Lampunya kagak ada di sini. Lampunya sekarang pindah ke, dan ini model lampunya, aduh kayak zaman Suzuki Carry dulu loh, tuh. Kuning lagi. Ya di sini murahnya kelihatan. Check it out. Nutupnya sih lebih enak ya dibandingin versi sebelumnya ya. Dan surprise di belakangnya, mengejutkan sekali. Bukan karena kelegaannya, bukan karena apanya. Karena kursi depannya suede, belakangnya suede. Serius, belakangnya pabrik. Gue nggak ngerti ini mobil prototype atau kagak. Baru kali ini gue ketemu mobil yang depan sama belakangnya belang. Jadi kayak modif-modifan di Kemayoran, zoom. Ini harusnya dikasih juga atau paling kagak dikasih aksen gitu loh. Biar kayaknya kosnya ketinggian kali ya, gue nggak tahu deh ya. Yang pasti belakangnya nggak ada suet-suetan, dia pabrik full. Untungnya headrest dia sudah 3 pieces, seatbelt juga dia sudah 3 titik di semua tempatnya.
USB port segala macam jangan ngarep, nggak ada apa-apa. Dia benar-benar cuma ada konsol doang di sini, dikit tuh untuk naruh botol. Sama di sini ada tempat penyimpanan botol dan aksen yang sama kayak di bagian depannya. Udah, itu aja. Kita lihat bagasinya. Bukaannya sudah pakai elektronik ya, jadi kayak yang tombol karet itu. Belakangnya sih jauh lebih lega loh dibandingin yang versi lamanya. Kalau versi lamanya setahu gue kayak cuman 50 sentian gitu loh, panjangnya, dalamnya gitu. Kalau ini kayak hampir 60 sentian gitu panjangnya tuh. Jadi jauh lebih lega. Dan sini kursinya bener-bener one piece doang, dan pelipatan harus dari sini doang nih tuh. Jadi kanan kiri kalian buka, ya nggak ada flat foldednya sih ya, bener-bener cuma gitu doang. Di sini masih ada kayak mounting untuk si covernya. Kalau kalian beli cover mungkin aftermarket atau aksesoris resmi Toyota-nya nanti mungkin ada. Tapi ya di luar itu, si versi GR ini juga dilengkapi dengan ban yang full size, tapi dia pakai pelek sama kayak pelek aslinya. Jadi sudah pakai pelek alloy. Kalau versi biasanya itu dia pakai peleknya kaleng, tapi ukuran bannya sama-sama full size. Nah, akhirnya kita bisa lihat mesinnya. Mesinnya sama persis sama Rocky yang 1200. Dia pakai WA VE 3 silinder 1200 cc. Powernya sekitar 88 HP dan torsinya sekitar 113 Nm. Transmisi ada CVT dan ada manual 5 percepatan. Cukup buat harian sih, cukup ya. Kita coba impresinya seperti apa. Ya, sekarang kita nyobain si Agya baru ini, impresinya seperti apa. Impresi pertamanya nih, mobil jauh lebih apa ya namanya ya, refine dibandingin versi yang sebelumnya, versi yang pertamanya. Kita cobain di speed bump nih. Kecepatan pelan aja dulu. Kita cobain bantingan suspensinya seperti apa. Oh, dak dak. Nggak yang bak buk nggak karu-karuan gitu loh, kayak setengah mobil gitu loh kalau versi lamanya. Ini tuh jauh lebih refine, jauh kerasa lebih enak. Dan di depan ini ada jalanan batuan gitu kan. Kita coba ambil lagi. Nih ya, depan sini nih. Set. Pelan-pelan aja. Biasanya nih jalanan kayak gini nih, tuh kas-kas CDM nih, ya kan? Cisauk Domestic Market nih tuh. Kas-kas kayak gitu, tapi di sini enak gitu loh, bantingannya segala macamnya enak. Terus dipakai nanjak segala macam oke. Dipakai nyelup. Nih, tuh nyelup air juga oke. Intinya sih mobil ini jauh lebih refine, jauh lebih terasa lebih kaku ya. Karena itu setup suspensinya jauh lebih enak. Dan tadi gue udah nyobain yang versi LCGC-nya ya. Ini kan versi GR-nya. Versi LCGC-nya itu jauh lebih empuk dibandingin versi GR-nya yang notabene dia lebih kaku, suspensinya agak beda. Dan dia pakai ban ukuran 15 inci. Jadi kalau versi yang biasa dia pakai bannya ukuran 15 inci. Jadi jauh lebih nyaman. Cuman versi GR ini karena katanya suspensinya jauh lebih sporty, kayak Brio sih, mirip-mirip. Kita cobain. Ya, respon engine sih K1200-nya Daihatsu ya. Agak kecekek di atas-atasnya. Tapi yang pasti kalau kita pakai slalom, versi GR ini pede, lihat ya. Kita ambil segini. Pede banget mobil. Wah, ini sih bisa banget nih ya, bejaban banget buat ntar ngelawan Honda. Ya, sekarang kita nyobain yang versi non-GR-nya atau yang versi LCGC-nya. Gue mau highlight dikit, kursinya enak ya, ngeplak banget biarpun dia nggak ada sweat-sweatan kayak si versi GR-nya, dia pabrik semua, tapi bolster sampingnya ini lebih nahan banget. Dan surprisingly, menurut gue, karena setup suspensi berbeda antara GR dengan yang LCGC ini, bantingannya nih ya, jauh lebih enak loh. Tuh. Asli jauh lebih enak dibandingin sama si versi GR-nya yang kerasa lebih kaku. Buat harian itu jadi kayak lebih pas yang ini dibandingin si versi GR-nya. Nah, kalau penasaran lagi, kita cobain lagi nih ke jalanan yang berbatu-batu nih ya. Kalau tadi kan kalian inget GR-nya kayak gimana? Nah, tuh. Ini kayak lebih ngeredam. Karena ya baik lagi penggunaan ban yang lebih tebal, dia pakai 15 inci, bikin dia jauh lebih bisa meredam guncangan-guncangan di jalanan. Jauh lebih enak lah sebenarnya dibandingin sama si versi GR-nya. Tambahan lagi, ketika kalian berakselerasi, semua gearbox CVT dari Agya terbaru ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Tuh, jadi kalian bisa ruas dikit. Tuh. Enak jadinya. Semua varian CVT-nya sudah ada pedal shift, which is bagus ya, karena jadi kesan sportinya masih ada.
Tapi memang penggunaan suspensi yang berbeda dan ban yang agak lebih tebal bikin handlingnya agak berbeda nih. Lebih apa ya? Lebih goyang gitu loh. Lebih goyang banget dibandingin sama versi GR yang jauh lebih kaku. Ini kerasa lebih goyang-goyang gitu dibandingin versi GR-nya. Selain itu yang gue rasakan lagi ya, selain si suspensinya sama rodanya yang beda ya, peleknya yang beda ukurannya, setirnya juga agak beda. Jadi si versi yang biasa ini nih ya, kalau kita pakai slalom nih, setirnya tuh kayak agak kosong. Terus karena bannya profilnya dia lebih tipis, dia pakai 175, kalau yang GR dia pakai 185. Kalau kalian push dikit, itu kerasa mobilnya agak tertoyor-toyor gitu loh, agak nggak ngebuang gitu loh. Karena tapaknya otomatis jauh lebih kecil dan gripnya jauh lebih kurang dibandingin versi GR-nya. Ingin pecicilan, GR-nya aja deh. Ini buat harian. Ya untuk Agya yang lama ini rasanya beda banget ya dibandingin sama yang baru ini. Yang lama nih kalau kita pakai slalom cenderung kayak terkewer-kewer gitu loh, kayak ngelebar banget, toyor-toyor gitu loh ibaratnya. Beda banget, bener-bener beda banget. Kalau yang baru ini dengan sasis DNGA-nya atau TNGA sih mereka bilangnya, ini kerasa lebih kaku dan under control kalau mau slalom-slalom kayak gini. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Agya generasi kedua ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya mobil ini tampil jauh lebih atraktif. Handlingnya juga meningkat drastis karena penggunaan sasis baru ya di NGA platformnya itu. Dia jadi makin, apa ya, kerasa kayak bawa Honda. Seriusan, jadi kerasa kayak bawa Brio. Beneran. Selain itu juga, fitur-fiturnya sekarang jadi kekinian, jauh lebih modern, jadi apa ya namanya, kayak naik kelas. Kalau menurut gue pribadi ini kayak seakan-akan mau menggantikan si Yaris Bapau yang 2000-an awal itu loh. Pas banget. Karena secara dimensi mobilnya juga jadi jauh lebih panjang dan jauh lebih lebar. Tapi baik lagi, dengan segala macam perubahannya itu, harganya juga jadi berubah, tambah naik. Harganya segini nih. Ngelihat harga segini, menurut kalian, apakah pantas mobil ini masih disebut LCGC? Apakah masih worth the money? Masih value buat kalian? Komen. Oke, sekian reviewnya. Thank you kalau kalian udah nonton video ini. Klik like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonomix. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.